Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, saya hanya ingin mengingatkan di sini kepada diri pribadi, khususnya juga kepada saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada. Kalau kita ingin mengingatkan seseorang, kita harus mengerti kondisi, situasi, keadaan tempat tersebut. Tentu berbeda juga kalau kita menasihati. Siapa yang akan kita nasihati? Ada anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua. Tentu cara menasihatnya itu berbeda-beda, nggak sama. Berbeda, tidak sama. Satu contoh, kalau menasihati seseorang itu harus sesuai dengan situasi, kondisi, keadaan tempat tersebut. Misalkan di sekeliling kita ada orang yang bermain judi lalu mabuk-mabukan, kemudian di sebelahnya ada masjid umpamanya sedang bertausiah dengan menggunakan speaker yang keras, innamal mu'minun innamal khamri wal maisir, minuman keras itu haram. Otomatis yang lagi happy-happy, lagi minum-minuman, tersinggung. Yang menyampaikan tausiah itu benar, tidak salah. Kenapa? Dia mengingatkan, menyampaikan ayat Allah, tapi tidak sesuai dengan kondisi dan situasi. Ayo kita belajar kepada ulama NU. Saya orang NU. Setelah saya jelaskan nanti akan mengakui kehebatan ulama-ulama Nahdliyin. Menggunakan ayat pada tempatnya. Masih banyak jalan, masih banyak, peribahasa mengatakan, masih banyak jalan menuju Roma. Untuk menasihatin orang yang berbuat demikian, kita datang langsung duduk ke rumah orang yang bersangkutan, siapa ketuanya. Kita bersilaturahmi, bawa oleh-oleh. Kalau dia anak muda, kita, Mas, piye kabare? Kalau dia orang tua, Pak Lik, pripun kabaripun? Saya nggih, alhamdulillah saya. Yogane pinten? Sekawan, alhamdulillah. Kerjane napa Pak D, Pak Lik? Serabutan Mas, alhamdulillah. Nyun sewu Pak Lik, pindah kula silaturahmi menika badhe sumerep kawilujengane Pak D sak keluarganipun, kamping pindhunipun kula badhe nyuwun pirsa. Mau nanyakan. Baru sampaikan. Masuk omongan sampaikan. Secara kekeluargaan. Bermusyawarah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Benar, yang menyampaikan tadi pakai speaker itu benar, tapi tidak sesuai dengan tempat. Dan ada lagi, akhir-akhir ini berita sampai melukai atau menghina, melecehkan adat budaya orang lain. Kita tidak boleh. Mari kita belajar pada posisi orang yang terzolimi. Kita belajar umpamanya, belajar di posisi orang yang disakiti. Kalau ada seseorang yang memiliki adat istiadat budaya yang berbeda lalu diejek atau dihina, tentu mereka spontanitas akan marah. Sama juga halnya dengan kita. Kalau seandainya kita sedang masak nasi umpamanya, periuk kita tiba datang orang marah, periuk kita ditendang, lalu marah-marah kepada kita, tentu spontanitas kita akan marah. Sama halnya dengan budaya. Kita tidak boleh menghina budaya orang lain, menghina, mengejek agama orang lain, menghina, melecehkan keyakinan orang lain. Silahkan berdebat, boleh, tapi jangan sampai menghina Tuhan, menghina Al-Quran, menghina Alkitab, menghina Nabi.
baik itu Nabi Isa, Nabi Yesus atau Nabi Muhammad. Agama apapun sebenarnya diajarkan oleh kitab, baik dalam Injil, baik dalam Bible, dalam Al-Quran, semua diajarkan. Kita boleh membenci seseorang karena sifat dan perbuatannya, bukan karena orang itu. Sejelek apapun orang, itu adalah ciptaan Allah. Haram hukumnya kita membenci ciptaan Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mengingatkan seseorang, jangan kita permalukan langsung di depan umum, kita permalukan di media sosial. Kita datang, duduk bermusyawarah. Kalau kita tidak berani, suruh seseorang. Cari jalan yang terbaik. Kita ingat dulu waktu kita masih sekolah, kita berbuat salah oleh guru, kasih peringatan pertama, lalu peringatan kedua, ketiga, keempat. Kalau masih bandel, baru mau diapakan terserah. Jangan kita langsung, belum tentu orang yang kita hina, kita ejek-ejek, kita permalukan di depan umum, kita nggak tahu kapan dia tobat, kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang kita hina-hina, kita permalukan di depan umum karena dia salah. Bisa jadi kita lebih buruk daripada dia. Bisa saja mereka masuk surga duluan daripada kita, karena kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kita jangan pernah merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Boleh bangga, tapi kalau sudah terlalu bangga, itu menjadikan tidak baik buat kita. Ingat pesan Rasulullah, salah satun muhlikatun. Ada 3 hal yang menghancurkan, merusak diri kita. Kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub mengagumi diri kita sendiri. Merasa jabatan kita tinggi, merasa gelar kita banyak, merasa harta kita berlimpah, kita memiliki kekuasaan, viewer kita banyak, komen-komen positif, like, share di media sosial kita banyak. Jangan semua itu menjadikan kita lalai. Kita harus banyak belajar dari ulama-ulama Nahdliyin kita. Bukan berarti orang NU itu tidak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Banyak saudaraku, tapi mereka tidak diekspos. Karena merasa sebelum ada kekuasaan sepenuhnya, mereka tidak akan melangkah lebih jauh. Sampai ucapan lisannya pun dijaga. Ingat, itu ajaran Rasulullah. Tengok Rasulullah berdakwah diam-diam, sembunyi-sembunyi. Karena Rasulullah belum memiliki kekuasaan pada waktu itu. Bukan sembunyi karena takut dibunuh, tapi dia ingin menyelamatkan diri untuk jangka yang lebih panjang untuk menyebarkan agama Islam. Dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah mereka hijrah ke Madinah lalu pulang, membawa ribuan bala tentara untuk membebaskan kota Mekah yang kita kenal Fathul Mekah. Apakah begitu datang langsung Rasulullah membunuh semua orang-orang kafir Quraisy yang dulu memusuhinya? Tidak. Subhanallah, sungguh mulia Rasulullah. Sekarang tidak ada yang seperti beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hanya bangga dengan gelar-gelarnya. Saya sudah sekolah di Amerika, saya sekolah di Maroko, saya sudah sekolah di Ambon. Ambon itu dekat. Jabatan saya banyak, saya berpengaruh. Itu semua nggak ada artinya, saudaraku. Kita boleh mengingatkan seseorang, tapi jangan terlalu. Harus kita kasih waktu, kesempatan. Kita tidak tahu mereka bertobat. Kita tidak tahu kapan dia bertobat. Justru kata Allah, semua orang-orang kafir akan masuk neraka. Kata Allah, benar, tidak salah. Tapi bisa juga tidak, karena sekarang masih banyak orang-orang yang non-Islam. Banyak yang bersyahadat, banjir mu'alaf. Alhamdulillah. Sama juga seperti itu. Kita dengar Ustadz Hadi Hidayat. Beliau Ustadz yang cerdas. Betapa preman
yang begitu banyak salah, lalu di ujung akhir hidupnya ketika akan mati dia bertobat, sebelum bertobat dia mendapat musibah kecelakaan. Subhanallah. Semoga Ustadz Adi Hidayat sehat selalu. I love you, Ustadz. Wa asarul hayatat dunya, barang siapa yang lebih berat kepada dunia, fa innal jahimah hiyal ma'wa, yang lebih berat kepada dunia maka neraka jahim itu tempat diamnya. Wa amaman khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari setiap hawa nafsunya, ingat garis bawahi, setiap hawa nafsunya, termasuk selalu merasa diri kita paling tinggi, paling berilmu, semua rendah di hadapan kita. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau kita bisa mengendalikan semua itu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu kata Allah, jaminan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Boleh kita mengingatkan seseorang, kasih peringatan dulu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Orang yang kita hina, lalu kita hujat, lalu kita cari kesalahannya, kita jebloskan penjara, kasihan. Coba kita belajar di posisi dia. Kalau dia punya anak, punya istri, punya saudara, tiap hari menggantungkan dari yang mencari rezeki. Kalau yang mencari rezeki, yang mencari nafkah, yang bekerja itu mendapat musibah, otomatis keluarganya mau makan apa? Susah, berkepanjangan. Kita harus belajar di posisi orang itu. Masih banyak jalan menuju Roma. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin kita lanjutkan kepada nanti video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di lain kesempatan.